Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Fakta mengejutkan ya, terungkap ya, bagaimana Anies Baswedan dulu ketika berkampanye begitu dan keliling ya di berbagai Indonesia. Ternyata salah satu penyebab Anies Baswedan ini dilarang, ditolak ya, mendarat di Bandara Imit Morowali saat berkampanye di Pilpres 2024. Saya kira bahwa ada nuansa-nuansa fakta baru begitu. Walaupun secara tidak langsung begitu kan ya, Anies Baswedan ya tidak membongkar begitu soal bagaimana situasi dan kondisi Imit Morowali ini. Ternyata publik sudah tahu, terbongkar kepada publik begitu kan ya. Ya siapa lagi kalau bukan geng Solo yang menolak. Ditambahlah dengan pernyataan Pak Safri Samsudin begitu kan ya. Jangan membuat republik dalam republik. Nah, inilah fakta yang sebenarnya bagaimana Anies Baswedan ditolak begitu kan ya untuk datang di Morowali di situ begitu di Bandara Morowali untuk ya berkampanye dan kabarnya begitu kan pada waktu itu tidak diberikan izin Anies Baswedan ya. Bandara PT IMIP ini tidak memberikan izin mendarat ya. Puluhan ribu pendukung Anies Baswedan batal bertemu. Wih, kenapa? Ya takut kalah satu ya. Yang kedua adalah takut terbongkar bagaimana soal ya Bandara IMIP Morowali sekarang ini. Ternyata sudah diakui oleh Luhut begitu kan ya soal perizinan dan sebagainya begitu. Ini ada sesuatu kekejaman yang sangat luar biasa di rezim era Jokowi itu begitu. Mengapa mengatakan seperti itu? Bukankah negara kita siapapun yang berkampanye, siapapun begitu kan, jangan ditolak, siapapun itu begitu. Makanya orang tetap melihat bahwa ada kekejaman-kekejaman begitu kan soal demokrasi dan sebagainya. Dan sekarang terbongkar begitu. Dan sekarang terbongkar, bos, ya. Jadi menandakan buat apa menolak Anies Baswedan begitu. Padahal Ahmad Ali kabarnya ya sudah memberikan statement begitu kan bahwa akan mendarat ya di Imit Morowali walaupun tidak memberitahu bahwa di dalamnya Anies Baswedan. Ternyata bocor begitu kalau saat kampanye dulu begitu kan Ahmad Ali itu bersama dengan Anies Baswedan ya. Tetap karena mungkin sudah bocor ya, mungkin sudah ada intelijen atau apa begitu. Tapi yang jelas ya, pesawat yang ditumpangi ya Anies Baswedan ini dilarang mendarat ya dan sehingga Anies Baswedan ini batal bertemu dengan para pendukung-pendukungnya begitu. Wajar begitu. Tapi ini sudah menjadi menjadi tantangan begitu kan ya ke depan bahwa tidak ada lagi siapapun di situ begitu. Nih, salah satu yang kemudian diungkapkan begitu bahwa Bandara PT IMIP Morowali begitu kan ya tidak memberikan izin mendarat ya, puluhan ribu pendukung Anies Baswedan ini batal. Ngeri, bos. Ngeri. Kenapa kok ngeri, Bang? Ya kita lihat saja kok ada negara di situ begitu kan ya yang kemudian seolah-olah melarang untuk berkampanye sana sini. Kan ini kan satu hal ya yang perlu kita ingat. Ini kan tidak lepas dari kepentingan politik semata. Aduh, ngeri, bos ya. Ngeri sedap. Coba kita tonton ini. Nih salah digital satunya ya. Saat Pilpres akhir tahun 2023. Calon Presiden Anies Baswedan batal bertemu puluhan ribu pendukungnya di Morowali karena pesawat yang ditumpanginya tidak diizinkan mendarat di Bandara PT IMIP Morowali. Anies pun minta maaf kepada masyarakat. Kejadian ini menimbulkan tudingan bahwa pengelola bandara takut terbongkar sesuatu. Namun setahun kemudian dibongkar oleh Menhan kalau ternyata bandara ilegal. Ngomong-ngomong Presiden Itulah saat itu siapa tadi ya? begitu kan Kasih ya yang komentar. kemudian disampaikan dalam beberapa narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Tapi saya melihat bahwa dengan Anies Baswedan berkampanye dengan demokrasi yang sopan, santun, santai begitu kan, itu akan menjadi catatan penting bahwa demokrasi itu baik begitu kan ya. Berbeda lagi dengan orang-orang yang punya kepentingan besar. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi dari coach tim pemenangan nasional begitu kan ya, Capres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini begitu kan ya juga ya
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali juga mengungkapkan tidak memberikan izin mendarat di Bandara PT Indonesia Morowali Industrial ya atau IMIP Morowali di Sulawesi Tengah ya. Diketahui bahwa di dalam pesawat terdapat Capres Anies ya pada Sabtu 16 Desember 2023. Akibatnya puluhan ribu massa begitu pendukung Anies Baswedan itu menunggu begitu kan ya. Karena ingin bertemu dengan Anies Baswedan, bertemu dengan pilihannya yang sangat-sangat luar biasa. Dan pada akhirnya ya gagal. Karena apa? Karena ada pencegalan begitu. Ada penolakan. Kok bisa-bisanya ada penolakan seperti itu? Ada apa? Ini yang mesti dipertanyakan. Walaupun Anies Baswedan tidak mengungkapkan itu, bagaimana kekejaman demokrasi begitu yang dipertontonkan kepada publik begitu saat Pilpres kemarin itu sangat luar biasa sekali. Dan sekarang satu persatu sudah terungkap begitu ya. Tapi kabarnya begitu kan ya, setelah sudah mendapatkan izin di kemudian pihak perusahaan mengetahui bahwa ya rombongan ada Capres Anies ya yang izin mendarat dibatalkan. Jadi mungkin ini sudah bocor ke publik ketika Anies Baswedan mau berkampanye dengan Ahmad Ali. Ahmad Ali sudah mewanti-wanti begitu kan bahwa akan mendarat di situ begitu dan tidak memberitahukan bahwa Anies Baswedan berada dalam pesawat itu. Tetap tidak dikasih begitu kan. Ada apa? Walaupun Anies Baswedan tidak berspeak up hari ini, justru masyarakat sudah tahu. Seperti inikah negara kita? Kan kampanye Anies Baswedan kemarin kan sembunyi-sembunyi begitu. Artinya berangkat ke sana tanpa diketahui yang lain dan sebagainya begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan memberikan tahu pada waktu itu, saya yakin pasti ada tandingan. Ya, kampanye ini tandingan dan sebagainya. Kenapa ada penolakan di Morowali? Apakah mungkin takut terungkap bagaimana soal penyelundupan orang TKA asing dan sebagainya begitu kan? Bisa saja diduga seperti itu begitu. Ngeri bos ya, ngeri. Jadi pada akhirnya karena pesawat itu tidak bisa mendarat di PT Morowali begitu, maka berubah transit ya ke Makassar. Dari Makassar ya naik ATR begitu kan ya, dan itu terjadi perlambatan sehingga tidak bisa mengejar acara yang disediakan oleh Anies Baswedan. Pada akhirnya ya tidak bisa begitu kan. Ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Coba kita lihat saja dulu begitu bagaimana saat debat ya ketika Anies Baswedan ketika Caimin begitu kan berdebat dengan siapa dengan Gibran pada waktu itu begitu. Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian jangan-jangan begitu apa yang disampaikan Caimin benar begitu kan. Hutan digunduli, tanah digeruk begitu, tanah TKA asing masuk lewat bandara khusus, rakyat dapat banjir dan sebagainya. Jangan-jangan apa yang disampaikan Caimin ini sudah benar begitu saat Pilpres. Jadi ini gimana begitu kan? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos. Ngeri-ngeri sedap. Saya meyakini betul bahwa demokrasi di era Anies Baswedan saat berkampanye saja sudah baik begitu kan ya. Jadi adu narasi di situ begitu, bukan adu otot, bukan adu pencegalan ya. Pada akhirnya orang-orang menganggap bahwa demokrasi itu kejam begitu kan. Ya, dengan adanya politisasi, dengan adanya politik yang dimainkan, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi demokrasi is failed begitu kan. Ngeri nih bos, ya ngeri sedap. Jadi harus ada orang kuat. Kabarnya di Morowali itu sekelas bupati ya siapapun tidak boleh begitu kabarnya masuk di situ begitu ya. Ini benar atau tidak, tapi yang jelas saya melihat bahwa di berbagai media sosial begitu kan ya sudah mengungkapkan itu begitu kan ya, bagaimana orang pengoperasionalnya orang-orang asing ketika ada lembunyi begitu kabur ke tempat yang disediakan, kabarnya begitu. Ini harus diungkap begitu. Masa Presiden Prabowo Subianto tidak bisa mengungkapkan itu begitu? Gimana bos kalau tidak bisa mengungkapkan itu? Ini kan soal martabat bangsa dan negara kita ya.
ini akan mengganggu begitu kan pada kedaulatan negara kita pada akhirnya. Inilah yang terjadi suasana di mana orang-orang akan melihat begitu kan ya apa yang terjadi pada negara kita itu sebenarnya. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang pasti mengungkapkan begitu kan ya, mengungkapkan itu. Nah, banyak yang kemudian mengatakan bahwa begitu kan ya pembangunan izin Bandara Imit Morowali ini yang ditolak Jonan kabarnya mirip dengan apa yang kemudian dilakukan ya soal dibandingkan soal cerita kereta Hus atau kereta cepat ini. Yang menariknya di situ adalah status internasional Bandara IMIP ini dicabut. Ini kan ngeri pada harinya. Nah, Kementerian Investasi begitu Badan Koordinasi Penanaman Modal ya BKPM begitu memastikan bahwa pencabutan status internasional ya pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park ya tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kabarnya begitu kan. Tapi kita lihat saja yang bekerja di situ berapa begitu. Banyak orang yang sudah mengungkapkan fakta dan realita perkembangan yang kemudian yang ada di Morowali begitu. Ini akan pasti akan terungkap satu persatu. Sangat disayangkan karena kenapa? Walaupun Anies Baswedan dicegal ya, walaupun Anies Baswedan ditolak begitu, tapi Anies Baswedan sudah mendapatkan ya pengaruh dari masyarakat begitu kan ya. Yang kemudian seperti kepercayaan publik, kejujuran begitu untuk memilih pemimpin. Anies Baswedan mendapatkan begitu banyak suara itu begitu. Dan sampai sekarang Anies Baswedan bukan gubernur, bukan bupati, bukan presiden, bukan menteri dan sebagainya. Tapi Anies Baswedan tetap eksis begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ketokohan untuk mempertahankan idealisme seorang Anies Baswedan itu di mata masyarakat sampai sekarang ya. Karena gagasan itu adalah permanen begitu. Di masyarakat tidak pernah luntur begitu. Ini kerennya Anies Baswedan di situ ya. Berbeda dengan orang yang kemudian tidak punya gagasan secara permanen. Ya, sana sini pelangak pelongok, sana sini begitu agak pusing, ditanya masalah dia kebingungan. Ini berbeda dengan orang itu begitu. Saya kira langkah dari sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Ada yang berkomentar begini begitu kan. Ya, di Morowali untuk siapa sih sebenarnya ya? Kesaksian dari beberapa mantan pekerja tambang di Morowali ya diperkirakan jumlah TKA di sana mencapai 80.000 kabarnya. Bayangkan. 80.000 itu bukan angka yang kecil, banyak sekali begitu kan ya. Ini diperkirakan jumlah 80.000 ya, 8.000 dengan adanya TKA mempersempit peluang kerja bagi masyarakat di Morowali. Mereka ya di negaranya sendiri jadi pengangguran ataupun jadi napi, tapi di Indonesia mereka mendapatkan kerja yang baik, gaji yang besar ya. Mulyono nyosahin rakyat. Pada kesempatan hari ini saya mau meluruskan bahwa angka TKA yang ada di Kabupaten Morowali itu bukan seperti itu angkanya, tetapi angkanya adalah menurut dugaan kami itu di kisaran 8.000 ke atas TKA yang ada di Kabupaten Morowali. Itu yang pertama. Selanjutnya, soal kemudian TKA yang ada di Kabupaten Morowali ini adalah persoalan kemudian ketika masuk di Kabupaten Morowali, ini justru mempersempit peluang kerja bagi kami masyarakat asli Kabupaten Morowali. Jangankan Bang Karni, kami kemudian hanya mau melamar saja kerja untuk masuk ke dalam. Ini justru sampai hari ini kami tidak mendapatkan peluang itu untuk kemudian kami masuk kerja ke dalam. Selanjutnya, Anda pernah bekerja di situ? Ya. Anda pernah bekerja di sana? Saya pernah bekerja di dalam. Saya pekerja yang paling singkat di dalam. Hanya kemudian saya bekerja memimpin mogok kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Saya langsung di PHK oleh pihak perusahaan. Tanpa ada kejelasan yang jelas kesalahan apa yang saya pernah lakukan. Nah sebenarnya... Anda kerja dari jam 6 sampai jam 9 malam? Tidak, saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Oh, 7 pagi sampai 3 sore. Iya. Cuman pada waktu itu kita mau kerja sampai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ini juga kemudian menjadi problem bagi kami, persoalan TKA,
kami di Kabupaten Morowali secara keseluruhan, teman-teman serikat ingin menyampaikan pada titipan pesannya pada kesempatan hari ini bahwa yang pertama kami akan kemudian melakukan tolak TKA yang ada di Kabupaten Morowali, karena pada prinsipnya kami pada kesempatan hari ini, yang pertama kami tidak bisa masuk lagi bekerja karena kehadiran banyaknya TKA. Yang kedua, teman-teman hari ini yang kemudian melamar pekerjaan di dalam, ini justru sampai hari ini sudah kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ini belum mendapat panggilan untuk kemudian bekerja dalam perusahaan tersebut. Itu yang selanjutnya. Yang kedua, persoalan kemarin saja baru didengarkan bahwa ada pansus yang dibentuk oleh DPR RI. Yang mengherankan hari ini, tadi kalau saya tidak salah di Morowali ada sidak TKA. Ini adalah salah satu kesaksiannya begitu. Ini menandakan bahwa begitu kan ya, apa yang terjadi selama ini, PHK massal ya, terus kemudian banyak yang kemudian para pekerja dirumahkan. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang tidak beres begitu kan ya. Kenapa Bang? Ya masa ya di negara kita jadi pengangguran kok begitu kan? Ya. Ya, bagaimana kalau orang yang sudah punya punya anak, punya keluarga dan sebagainya, bahan-bahan pokok ya itu aja mereka begitu. Jadi nampaknya Indonesia ini agak repot, mau diberesin di sudut mana begitu kan. Sudah begitu banyak oknum-oknum itu yang bermain. Sekelas Presiden Prabowo Subianto saja ya masih bisa begitu kan ya diintervensi. Mungkin salah satunya begitu. Kenapa? Coba lihat saja, seharusnya kan beresin semua begitu dengan cepat. Inilah kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo Subianto sudah 1 tahun loh. Sudah 1 tahun hukum kita di negara kita mungkin agak lebih baik sedikit lah ya. Ini harus dipercepat Pak ya. Ya mulai tambang ilegal, mulai apapun begitu kan, sehingga tidak terjadi longsor di mana-mana. Inilah orang-orang saya yakin orang-orang yang menggeruk ya, yang menggeruk kekayaan alam kita ini. Saya yakin mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan masyarakat Indonesia begitu ya, warga lokal sendiri. Paling dia adalah ya kalau tidak asing ya investasi yang kemudian embel-embel biar investasinya tidak kabur dan sebagainya. Kalau dikelola sendiri kan lebih baik. Seharusnya begitu ya, seharusnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.